Assalamualaikum. Semangat pagi. Ya Allah, keluar masuk 2 kali ya, 3 kali ini. Pupuk itu dek yang bawah dek. Pupuk yang bawah ini loh. Ah ini. Ah ya, sama buka ke sini nggak apa-apa. Semangat pagi Mas Komandan, Mas Wanto. Terima kasih sudah di ACC. Ya Allah, 2 kali masuk Mas, keluar masuk. Oke. Suaranya gimana? Sudah oke apa gembresek? Siap bosku, Mas Wanto. Terima kasih. Semangat pagi juga Mbak Isti. Kita sapa-sapa dulu ya. Semangat pagi Mbak Aria. Ada Mbak Kiki Arki. Waalaikumsalam. Semangat pagi juga. Waalaikumsalam Mbak Mida, Mbak Hana, Mbak Umida Stokis Nasa. Semangat pagi Nasa Madura. Silakan dicolek mitra-mitranya ya teman-teman, biar nggak mengulur waktu. Di sini nanti cuma sharing-sharing dengan saya, berbagi testimoni sama berbagi apa ya, tips kalau mau untuk memasarkan produk. Semangat pagi Mbak Jarwanti, Mbak Riani Wibowo. Semangat pagi. Semangat pagi juga untuk Mbak ini ya Mbak Ana, silakan dicolek ya mitra-mitranya. Waalaikumsalam Mbak Umida. Nanti kalau sudah 50 orang saya mulai ya teman-teman. Semangat pagi. Waalaikumsalam Bunda Agustin, Mbak Winarsi Diamond. Semangat pagi. Semangat pagi juga Bunda Siti. Waalaikumsalam Mas Heri. Masih 14 ya. Yuk dicolek mitra-mitranya teman-teman. Maaf ya teman-teman, agak berisik di sini karena memang jamnya jam kerja, jadi ya beginilah. Ya sama Mbak, di sini juga mendung. Semangat pagi Kak Ami. Semangat pagi Kak Erni. Semangat pagi juga Pak Heri. Sehat Pak hari ini? Masih 18. Yuk teman-teman dicolek mitra-mitranya. Waalaikumsalam Mbak Siti Masruro Nasa Tulungagung. Semangat pagi juga Mbak Eka. Alhamdulillah sehat semua ya teman-teman. Masih 22.
25 yang online. Semangat pagi juga buat Kak Andri. Aduh, cepet banget ya. Semangat pagi Kak Ina, Kak Nurul. Semangat pagi Kak India Supriyati. Semangat pagi Jenderalku Mbak Ana Sapiro dari Nganjuk. Dicolek Mbak mitra-mitranya Mbak sama teman-temannya yang di grup diinfokan. Waalaikumsalam Bunda Triwayuni. Apa kabar Bunda? Mohon maaf ya teman-teman yang tidak saya sebut karena cepat sekali ya naik ke atasnya. Waalaikumsalam Mbak Dwi Kumalasari, Mbak Nita Herbalis Nasa. Semangat pagi Bunda Maria. Waalaikumsalam Bintang Nasa, Mbak Siti Komsatun, Mbak Emi Nasa. Salam kenal ya Mbak. Semangat pagi juga Mbak Rani. Udah 30 langsung kita mulai ya, daripada nanti terlalu lama. Kasihan barangkali nanti ada yang lagi aktivitas. Mungkin kan ini kan jam kerja, jadi mungkin masih kerja, ada yang sibuk kerja, sibuk ngurusin anaknya, sibuk masak, sibuk ngurusin packingan. Oke, sudah 31, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap semangat pagi. Ya, alhamdulillahirobbil alamin ya. Pada kesempatan hari ini kita semua masih bisa belajar bersama ya dalam kelas MSO yang sangat luar biasa, dahsyat sekali, dan yang kemarin sudah diisi sama masternya ya, Bapak Agus Anwar. Oke. Perkenalkan, nama saya Kurnia Hayati, saya owner stokis W2566 Sidoarjo. Nah, di sini nanti saya akan berbagi testimoni setelah ikut master seller dan juga nanti berbagi sedikit tips ya, gimana caranya memasarkan produk kita baik secara online maupun offline, tapi cenderung ke offline ya, karena saya basicnya memang ke offline. Kalau online masih belajaran. Sebelum saya mulai, saya mau ucapkan terima kasih dulu pada Bapak Komandan Munir Hadi Murtana yang mana telah memberikan waktu dan kesempatan pada saya sehingga saya bisa sharing-sharing di sini ya. Terima kasih untuk para panitia FKS 513 yang sudah memberikan wadah juga ya pada teman-teman kita, meskipun kita pandemi masih bisa belajar dan disupport sangat luar biasa, lillahi ta'ala lahir dan batin. Saya ucapkan terima kasih juga sama semua mitra-mitra yang sudah ikut kelas MSO ya. Selamat buat teman-teman semua memilih jalan yang tepat ya untuk mengikuti seminar online ini. Biarpun kita jauh, tapi kita masih bisa tetap belajar. Dan kita harus berterima kasih banget ya sama para panitia dan juga Bapak Komandan yang telah memberikan wadah untuk kita semua. Ya kan? Bayangkan uang 100.000 dapat gift segitu banyaknya dan ilmu gratis. Bisa dibilang ini ilmu gratis ya teman-teman. Jadi sayang banget kalau yang sudah diinfokan pendidikan menolak banyak alasan ini itu. Sebenarnya mereka tuh bukannya, ya maaf ya kalau saya bilang seperti ini, bukannya alasan untuk apa, kalau nggak punya uang bisa diupayakan ya, cuma 100.000 jual NSTM 1 sudah labanya 100.000 bisa daftar master seller online.
Nah, kalau masih di info masih alasan ini itu, sebenarnya mereka tuh malas untuk berpikir untuk lebih maju, malas untuk uh, malas untuk kaya, ya kan? Malas untuk kaya, nggak mau kaya. Kalau saya ya sayang sekali ya, saya nggak mau melewatkan itu. Biarpun saya stokis, saya wajib ikut pendidikan. Bukan hanya mendampingi mitra, tapi saya juga haus ilmu. Saya juga pengen belajar dari teman-teman semua. Dari teman-teman yang sudah stokis maupun yang belum stokis. Itu luar biasa sekali ilmunya yang saya dapat kemarin ya. Ada jaringannya Mbak Fitri Yusiani yang keren-keren banget itu testimoninya. Ada Mbak Leni, ada Mbak Iva. Itu saya belajar dan alhamdulillah saya langsung praktek teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah ikut kelas, jangan lupa praktek. Sebagus apapun ilmu yang diberikan para mentor, percuma kalau kita nggak praktek, ya kan? Nah, jadi di sini saya mau beri testimoni ya, kesan-kesan apa sih yang saya dapat setelah saya ikut master seller. Saya ikut master seller pertama kali itu di Jogja. Itu saya berangkat sendiri teman-teman. Saya berangkat sendiri, naik bis, saya bolos kerja. Itu kalau nggak salah tanggal 27 Agustus 2019. Waktu itu Pak Agus Anwar sendiri yang mengisi. Tapi waktu itu belum launching NSTM ya. Masih dibisikin sama Pak Agus Anwar bakalan ada launching NSTM, tapi sudah didemokan di sana. Itu tanggal 27 Agustus 2019. Itu saya berangkat sendiri, ngebis, nekat, tanpa satu mitra pun yang ikut. Saya sudah infokan, tapi nggak ada yang ikut. Ya oke lah, saya berangkat sendiri. Saya nekat berangkat sendiri. Di sana saya ketemu berbagai macam berbagai mitra dari mana saja, dari Probolinggo, dari Purbalingga, dari jaringannya Bunda Zaro, sampai sekarang pun bahkan sampai kita berteman dekat gara-gara ini master seller. Nah, di sana saya dapat ilmu luar biasa sekali. Di sana itu kalau nggak salah dulu itu memasarkan produknya Lakoko ya, produk Lakoko sama Crystal Egg. Nah, itu dulu itu. Nah, itu pertama kali. Lah, sepulang dari sana, luar biasa sekali teman-teman. Saya langsung praktek di bis itu. Saya praktek di bis. Memang di sana kan kita dapat yang namanya GS Foam. Nah, itu kalau di bis kan nggak mungkin ya kita cuci muka di dalam bis kan nggak. Cuma kita saya memperkenalkan produknya. Cuma kurang efektif karena apa? Karena saya nggak langsung mendemokan, nggak langsung dicobakan. Nah, tapi tetap saya nggak patah semangat. Saya kan memang basicnya memang offline ya, paling seneng sekali offline. Saya paling seneng belusukan di pasar, di mall, di kampung-kampung sebelah. Itu saya seneng banget. Nah, waktu itu yang kedua ada master seller lagi. Kebetulan waktu itu Bunda Ismawati yang ngadain ya di Sidoarjo. Itu Pak Agus Anwar juga. Dan lagi-lagi dibisikin ini, tapi belum launching. Ya, dibisikin ini, si kecil mungil ini yang kayangkan manfaat ini, tapi belum launching. Nah, di situ masih memasarkan produk Lakoko. Saya penasaran ya, makin penasaran. Kok bisa ya? Sekecil itu manfaatnya luar biasa sekali. Ya, Waalaikumsalam. Bentar ya, teman-teman. Maaf, ini masih ada tamu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu tetap ya dibisikin ini NSTM lagi kan, semakin penasaran ya. Apa sih NSTM itu, kok didemokan luar biasa sekali. Yang sudah merasakan ini pasti tahu ya gimana dahsyatnya NSTM ini. Dahsyat sekali ya teman-teman. Nah, terus master seller yang ketiga, saya terpaksa tidak ikut. Waktu itu ada di Hotel Aston yang khusus ini NSTM. Dan saya tidak bisa hadir karena waktu itu saya sakit.
Saat itu saya sakit dan nggak tahu sakitnya apa karena saya nggak mau ke dokter. Saya terus terang saya nggak mau ke dokter karena saya takut di swab, takut disuntik. Saya paling takut jarum suntik ya. Jadi saya nggak mau ke dokter, saya cuma konsumsi NSTM. Saya 14 hari teman-teman nggak bisa bangun. 14 hari nggak bisa bangun, nggak bisa mencium. Aroma apapun nggak bisa. Jadi saya cukup konsumsi NSTM, Bikomsi sama propolis. Itu yang saya konsumsi. Dan alhamdulillah 14 hari saya sembuh total. Sudah bisa mencium, sudah bisa aktivitas lebih greget lagi. Nah, itu penyesalan yang sangat mendalam buat saya ya. Kok saya nggak bisa ikut Master Seller NSTM ya? Tapi mitra-mitra saya ada yang ikut teman-teman, kurang lebihnya dari jaringannya Mbak Yeni lumayan banyak. Dari jaringan saya ada 5 orang. Waktu mereka datang ke rumah, saya tanya, gimana Master Seller di sana? Sekilas saya hanya dikasih cerita sekilas. Dan alhamdulillah langsung saya praktekkan dan hasilnya luar biasa sekali teman-teman. Jadi kalau ikut Master Seller tuh manfaatnya tuh sebenarnya banyak banget ya. Kita jadi tahu gimana sih cara mendistribusikan produk kita ya, produk ini si kecil ini, produk apapun itu ya, nggak hanya ini tapi produk, semua produk yang kita mau distribusikan, kita mau kenalkan ke orang. Kita akan tahu karakter-karakter orang kan dengan kita mendemokan setiap hari ketemu, katanya Pak Agus minimal 10 kali ya, 10 kali dalam sehari. Kalau masih kurang ya harus dimaksimalkan 10 kali karena apa? Kita ingin jadi masternya master. Sama, saya kepingin jadi master ya. Saya nggak kepengen hanya seperti orang biasa-biasa saja, saya nggak mau. Karena apa? Produk yang kita jual itu sangat dahsyat sekali. Benar kata Pak Agus. Mungkin saya ya, nggak mungkin. Memang kenyataannya, saya kalau mendemokan produk, itu ala kadarnya. Bukan seperti Pak Agus yang sudah handal ya. Tapi gara-gara ini, NSTM ini produknya sangat luar biasa. Mendukung sekali untuk kita demokan. Jadi hasilnya ya closing dan closing. Gara-gara Master Seller teman-teman, saya sehari sampai kewalahan, kebanjiran produk. Itu dari mitra-mitra yang sudah ikut Master Seller ya, diduplikasikan ke jaringannya. Sehari bisa tembus 11 box NSTM dan itu kurang. Itu sehari. Bayangkan, satu NSTM aja PV-nya 37. Kalau sudah 11 box itu dalam sehari. Terus dalam sebulan berapa PV yang kita dapat? Ya toh. Dahsyat bukan? NSTM dahsyat sekali. Dan yang lebih dahsyatnya tuh ilmunya. Kita serap ilmunya. Kalau kita sudah ikut Master Seller, apalagi yang sudah ikut online ini ya, ini ilmunya luar biasa sekali ya. Kalau saya lihat tuh berbagai macam karakter ya, dari berbagai macam karakter, dan itu penyampaiannya juga sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Itu bagus-bagus sekali ya. Jadi kalau kita sudah ikut Master Seller baik online ataupun offline, segera praktek, segera duplikasikan ke mitra-mitra kita. Jangan malas. Pengen omset besar, pengen naik level, segera action, segera demokan produk yang lagi viral ini ya. Ya, bener Mbak Siti Komsatun, sangat dahsyat sekali ini. Nah, kan ini tadi sudah pengalaman ikut Master Seller ya. Ya memang sangat luar biasa sekali yang saya rasakan dan yang jaringan saya rasakan. Itu terutama untuk jaringan saya dan untuk saya pribadi. Saya sudah saya bilang tadi ya, basic saya memang di offline. Jadi saya memang harus ya, wajib dan harus tahu ilmu-ilmunya yang offline itu seperti apa, cara memasarkannya seperti apa, cara kita menyampaikan ke orang itu seperti apa. Itu yang harus saya lakukan ya.
Dan itu yang harus saya serap. Dan alhamdulillah saya praktekkan setiap hari. Mau pandemi, mau nggak pandemi, mau PPKM, mau lockdown, tetap saya praktekkan baik offline maupun online. Nah, kalau saya melakukan online ya, ini saya melakukannya tuh lewat video-video testimoni ya. Saya punya 2 Facebook, yang satu untuk jualan, khusus jualan, yang satu memang untuk branding saya. Kalau memang untuk jualan ya teman-teman, di sini seperti yang sudah diajarkan sama mentor-mentor kita yang kemarin-kemarin ya. Kalau kita pakai online, brandingnya harus kuat. Setiap hari harus berbagi testimoni. Dan itu harus real ya, jangan diada-adakan. Kalau misalkan NSTM bisa buat wajah, ya memang bisa buat wajah. Nah, misalkan untuk spray kayak gini ya, sudah punya ya, sudah dapat kan teman-teman dari FKS kemarin ya. Yang belum dapat mohon sabar, mungkin masih OTW. Nah, itu kita demokan sendiri, kita buat video, kita live streaming, kita share di media sosial yang kita punya, misalkan dari Facebook, WA, Instagram ya, TikTok yang lagi viral. Ini TikTok tuh juga bagus banget untuk promosi produk kita. Karena apa? Di TikTok itu pangsanya luas seperti di Facebook ya. Tinggal kita cari follower yang tertarget. Sama di Facebook juga kayak gitu. Kalau kita mau memasarkan produk NSTM melalui online, kita harus siap-siap dulu dari Facebooknya, terus pertemanannya, target kita harus pas, dan jam-jamnya juga harus pas ya. Itu kalau yang untuk online ya. Jadi kita harus sedia yang namanya testimoni yang untuk kita sharekan. Yang lebih bagus itu kita sendiri yang mempraktekkan, misalkan sama mie instan, sama gelas rambang, sama nano spray atau spray untuk shooting mist ya. Biasanya untuk memperkuat make up. Dan saya coba sendiri memang bisa, efektif sekali. Ini saya pakai NSTM buat wajah dan alhamdulillah jerawat hilang ya, teman-teman. Nah, jerawat hilang dan bekas jerawat juga memudar. Ini kan ada bekas jerawat. Dan saya nggak pernah ke klinik kecantikan, sudah nggak pernah. Karena apa? Saya pengen memastikan sendiri produk saya bener nggak sih sedahsyat itu. Ternyata luar biasa sekali ini NSTM-nya ya. Buat kesehatan juga oke, buat kecantikan oke, buat anak-anak dari yang janin ya, yang katanya Pak Agus Anwar dari yang bentuknya janin sampai orang tua pun bisa mengkonsumsi. Nah, jadi ini teman-teman ini sudah tepat sekali ya kalau memasarkan NSTM, sudah poinnya banyak, labanya banyak, dan biar cepat naik levelnya ya. Yang mau stokis biar cepat kejar stokisnya, yang mau pengen naik manajer, silver, gold manager, genjot NSTM-nya. Nah, dan sekarang saya mau berbagi untuk yang offline ya. Untuk yang offline tuh sebenarnya sama ya seperti kakak-kakak yang kemarin yang dijelaskan sama Kak Isti, terus Kak Leni ya, itu sama. Kita mempraktekannya dengan cara mendemokan produk, teman-teman. Jadi kalau untuk demo produk, teman-teman harus paham dulu ya. Paham dulu produk yang kita demokan. Ya. Jangan jangan asal-asalan. Kalau memang kita nggak hafal, sediakan printan ya, printan itu yang di dalamnya yang berisi manfaat, cara pakai, dan juga penjabaran NSTM itu apa. Itu saya selalu sedia itu. Dulu waktu saya belum hafal ya, kan ya nggak mungkin saya menghafalkan kayak 76 unsurnya, kan nggak mungkin. Nah, itu saya print, saya cari di Google, saya print, saya jadwalkan untuk demo produk. Itu yang kita targetkan, pertama kali yang kita targetkan keluarga dulu. Kita targetkan keluarga dulu. Kita yakinkan keluarga dulu, kita kenalkan ke keluarga dulu. Baru keluarga, tetangga terdekat kita. Tetangga terdekat dan juga teman-teman dekat kita.
Nah itu kita janjian, biarpun 2 orang, 3 orang, it's okay, enggak apa-apa. Kita kenalkan. Terus hal yang paling penting itu mindset. Ya, mindsetnya dulu harus benar-benar disetting, jangan baperan, jangan mengharapkan closing dulu. Semangat lagi Bapak Kiano, idola saya ini. Idola saya, pokoknya luar biasa untuk Bapak Kiano ini. Sangat menginspirasi sekali. Oke, saya lanjut. Lah, waktu kita mendemokan produk, kita juga harus kenali dulu apa yang kita demokan dan apa yang kita ajak, siapa yang kita ajak demo. Kalau memang ibu-ibu, kita sarankan untuk ke kesehatan. Kalau masih yang muda-muda, kita sarankan untuk yang buat kecantikan. Tetap kita kan kita kasih itu ya, selembaran tadi ya. Kalau yang memang nggak hafal, kita kasih selembaran aja, nggak apa-apa, nggak usah malu. Kan masih belajar, bukan master kan. Kalau sudah master beda lagi. Ya, beda lagi kalau seperti Bapak Anwar dan leader-leader yang lain sudah jago, itu nggak pakai selebaran kayak yang saya print tuh nggak apa-apa. Nah, kalau saya enggak, saya kasih. Dan itu juga biar apa ya? Biar menghemat waktu saya juga. Saya enggak ngomong panjang lebar. Mereka bisa baca sendiri. Sambil kita jelaskan sedikit-sedikit. Nah, itu nanti tetap yang kita gunakan alat yang sederhana saja. Misalkan belum punya lampu. Kan mungkin ada yang belum punya lampu ya. Itu kita cuma cukup pakai NSTM, air mineral, mie instan, dan juga ini betadine. Kan murah ya, cuma berapa sih, 5.000 perak. Bisa didemokan ke mana-mana dan praktis, bisa dibawa kemana-mana. Nggak harus bawa tentengan tas besar atau laptop, nggak, cukup itu saja. Ala emak-emak ya. Kalau saya kan memang orangnya nggak sejago teman-teman yang sudah bisa main laptop, main apa pakai proyektor. Saya nggak bisa, jujur saya nggak bisa. Saya manual karena memang ya bukannya belum mau belajar, saya belum punya proyektor. Kalau laptop punya, tapi proyektor belum punya. Dan modal HP dan kuota saja. Nah, di sana kita demokan, kita kenalkan pelan-pelan. Kita kasih tester, jangan pelit. Kalau mau closing banyak, pancingannya juga harus besar. Misalkan kalau teman-teman pengen closing NSTM, jangan pelit buat beli NSTM untuk tester. Biasanya gini, lawang aku lomba nggak punya uang buat beli, kok mau bagi-bagi. Nah, itu pemikiran yang salah. Kalau kita pengen closing NSTM besar, jangan takut mengeluarkan modal 150.000 untuk tester. Satu NSTM 800 tetes. Sampai buat buat demo kemana-mana itu sudah banyak sekali ya. Mungkin di desa sebelah kita demokan, kita kasih 1 botol aqua, misalkan 5 orang, nggak mungkin tau ngentek ke 1 NSTM, cuma 20 tetes. 20 tetes untuk aqua, 5 tetes untuk praktek. Nah, di situ nanti kita cobakan. Jangan berharap untuk closing dulu ya teman-teman. Jangan berharap untuk closing. Saya wanti-wanti ya, jangan berharap untuk closing dulu. Nanti jatuhnya baper kalau berharap untuk closing. Urusan closing itu nanti ada follow up. Ya, kita follow up ulang. Nah, ini saya punya cerita lagi ya. Di desa ibu saya, kan kebetulan saya merawat ibu saya. Harus pulang pergi ke sama-sama Sidoarjo, cuma beda kecamatan. Sukodono Buduran lah. Itu buat saya nggak mau buang waktu hanya untuk merawat ibu saya. Tetap ibu saya rawat, tapi di sana saya promosi nih NSTM. Kebetulan ada 1 kaflingan ya. Ya bukan 1 kaflingan ya, satu RT lah. 1 RT itu di tempatnya tuh di plang, nggak boleh untuk keluar masuk karena rata-rata sudah terpapar COVID, banyak yang positif.
Nah, di situ saya punya ide. Ya, kalau mau niru silakan. Kan memang saya nggak boleh keluar masuk. Kebetulan saya punya satu teman Bu RT di sana. Nah, Bu RT saya japri. Bu RT, saya mau kasih minuman untuk bukan menyembuhkan ya, tapi mempercepat, memulihkan kondisi badan yang lagi drop. Apa itu Mbak Nia? Saya fotokan. Ini NSTM. Ini nanti saya kirim galon, 4 galon di depan gang, nanti tolong dibagikan ke warganya. Jadi saya beli 4 galon ya. Saya beli 4 galon di toko depan rumah. Nanti galonnya kan dikembalikan toh di tokonya. Jadi saya pinjam, cuma beli airnya. Saya tetesi NSTM cuma 4, nggak menghabiskan 1 NSTM toh. Nah, dan saya kasih propolis. Saya kasih propolis cuma 3 propolis. Itu saya suruh bagi-bagikan. Dan alhamdulillah responnya positif sekali. Sampai closing 2 hari kan setelah minum air tuh mungkin dirasa banyak perubahan di tubuhnya. Tubuh masing-masing kan beda juga ya, ada yang lama, ada yang cepat, yang merespon cepat. Lah itu ada 12 orang langsung borong NSTM dengan harga konsumen. 2 hari setelah saya ngasih air yang berisi ini NSTM dan saya kasih propolis, itu saya 2 hari ke depannya saya closing 12 NSTM dengan harga konsumen. Dan alhamdulillah sekarang pada jadi mitra saya, biarpun cuma dipakai sendiri, tapi kan itu juga penyumbang omset buat saya, ya toh. Nah, kayak gitu. Jadi selain saya mendemokan produk, saya juga langsung terjun ke lapangan ngasih tester. Nggak apa-apa saya korban 1 NSTM, tapi kan feedbacknya banyak ke saya. Nggak hanya 100.000, 200.000, tapi 1.200.000. Belum untuk produk yang lain, misalkan teh gura, terus VCO sama propolis. Lah, 4 produk ini luar biasa sekali teman-teman. Jadi di mix sama ini. Selalu saya anjurkan pakai NSTM, nanti sampingannya entah itu propolis, entah itu gura, entah itu VCO. Itu di kampung saya, di kampung ibu saya. Terus saya pindah lagi ke kampung sebelah. Kan saya setiap hari toh pulang. Nah, di kampung sebelah juga gitu. Saya cari informasi. Lah, saya meniatkan untuk memperkenalkan ini, bukan untuk cari untung, tidak. Demi Allah tidak. Saya cuma pengen memperkenalkan NSTM. Ya, karena memang saya sudah merasakan sendiri. Kalau memang ada yang belum percaya, saya kirim lewat WA, kayak video testimoni ke Bu RT, saya suruh share ke warganya. Jadi saya nggak terjun langsung masuk ke lingkungan yang sudah terpapar COVID, tidak. Tapi saya mengandalkan Bu RT-nya, ya. Kebetulan saya kenal sama Bu RT-nya, saya punya kontaknya. Terus saya pindah ke kampung sebelah. Alhamdulillah ada yang seperti itu lagi. Dan saya seperti itu lagi. Saya beli 4 galon, saya tetesi ini. Saya buka lagi NSTM. Dan alhamdulillah closing lagi 10 NSTM. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita memang main offline, gak usah tanggung-tanggung, gak usah takut rugi. Kan kita sudah merasakan sendiri ya. Kalau kita pengen jadi penjual yang handal, penjual yang tahu manfaat secara langsung, kita pakai secara langsung. Kita menjadi pemakai 100% dulu. Jangan kopas dari sosial media. Katanya Facebook seperti ini, katanya WA seperti ini, katanya Mbak ini. Jangan. Tapi langsung kita konsumsi. Kalau kita sudah konsumsi, kita tahu manfaatnya ke tubuh kita enak kalau ngomong. Jadi seperti itu. Mbak, 1 galon itu propolisnya dimasukin berapa tetes?
nggak dimasukin ke galonnya sayang, saya kasih propolis itu nanti biar Bu RT-nya netesin ke yang mau minum sama propolis, ya ditetesi 5 tetes propolis ya per 1 gelasnya gitu. Jadi nggak 1 galon ditetesi propolis, tidak. Jadi saya menekankan ke NSTM-nya, bukan ke propolisnya. Propolis kan cuma dampingannya saja biar mempercepat lebih cepatnya ya kan gitu. Dan alhamdulillah mitra saya ada yang menduplikasi. Kebetulan di desanya di kompleks kaflingannya itu juga seperti itu. Tapi mitra saya mainnya ke teh gurahnya. Dan sekarang saya tekankan ke ini. Dan alhamdulillah closing juga. Jadi kalau kita punya ilmu, jangan kita sendiri yang miliki, tapi kita duplikasikan ke mitra-mitra kita. Biar mitra kita tuh menduplikasi cara kita kerja. Bahkan bisa nanti lebih hebat dari kita loh mitra kita. Kita nggak akan tahu. Nggih, bener sekali Kak Larni, kita konsumsi dulu biar biar bisa merasakan dan kita enak kalau mendemukan. Jadi kalau demo tuh nggak usah ribet, nggak usah takut salah, nggak usah sing berpikir panjang. Ya wis ala emak-emak ala kadarnya aja. Kan produk kita mendukung sekali. Dengan produk mendukung, demo kita meyakinkan biarpun ala kadarnya, pasti closing kok teman-teman, pasti closing. Kenapa? Saya sudah membuktikan sendiri. Pernah memang kalau saya demo produk ya, tidak closing satu gini enggak, tapi saya ecer. Ada satu kampung ya, memang mungkin dari segi ekonomi menengah ke bawah, kebetulan kebanyakan para petani yang sakitnya itu linu-linu, asam urat, darah tinggi. Tapi mereka belum bisa ya beli satu ini karena kan memang gaji petani berapa sih di tempat saya nggak sebanyak yang yang seperti kita seorang pegawai pabrik mungkin. Nah, cuma 30.000 seharinya. Ya kan? Lah, itu nanti tetap kita edukasi, enggak apa-apa, Bu. Enggak usah beli 1 tetes. Ibunya punya uang berapa? Kalau misalkan punya uang 10.000, udah kasih 10 tetes di Aqua. Ya. Enggak apa-apa kita tekor Aqua ya. Anggap aja itu sodako buat kita. Jadi saya kalau memang orangnya kurang mampu, memang sakit, ya tetap kita bantu, kita gratiskan, kadang ya cuma bayar separuh. Yang penting mereka bisa merasakan dulu. Karena apa? Karena kalau di desa itu getuk tular dari mulut ke mulut. Ternyata NSTM itu seperti ini, itu nanti terus berantai. Dan alhamdulillah sampai kemarin pun seperti yang saya bilang ya, gara-gara NSTM dan gara-gara master seller online offline, saya kebanjiran NSTM. Dan hari ini kebanjiran lagi NSTM lagi. Di total sudah ketemu 8 box dari jam 8 pagi sampai jam 11 ini. Sudah closing 8 box NSTM. Nah, bayangkan gara-gara ini loh ya teman-teman, dan gara-gara ilmu master seller. Nah, kalau teman-teman di sini masih kesulitan untuk demo, ajak satu upline teman-teman. Kalau yang jadi upline ya harus siap mendampingi mitra. Kalau saya sendiri ya, saya selalu siap mendampingi mitra kapanpun dan dimanapun, karena kan saya pengangguran, jadi bebas. Pengangguran tuh bebas ya teman-teman. Jadi yang masih kerja segera merisenkan diri ya, merisenkan diri, tapi ya jangan langsung merisenkan diri tanpa arah, tapi harus jelas arahnya kemana. Nah, di situ nanti saya dampingi anak-anak, dampingi mitra-mitra saya. Kalau memang mereka belum bisa ngomong, saya contohkan dulu. Saya contohkan kayak gimana sih ngomongnya menghadapi konsumen. Kita salam sapa dulu, kita tersenyum. Biarpun nggak ada yang beli, harus tetap tersenyum. Jangan merengut ya teman-teman, jangan pasang gini. Jangan, tapi harus senyum.
Karena senyum itu bahasa universal ya. Biarpun kita nggak kenal sama orang, kalau kita ramah dengan senyuman, orang itu akan senang sama kita. Jadi kayak gitu. Jadi cara saya mendemokan produk itu seperti itu. Jadi nggak hanya pakai alat-alat, tapi saya juga langsung ngasih tester dan tester. Nggak apa-apa kita tekor, tapi kan nanti kembalinya ke kita itu loh yang sangat luar biasa. Gitu. Ini ada yang ditanyakan nggak? Monggo, ini kita tanya-tanya, kita sharing-sharing. Ini ala-ala saya ya, bukan ala master, tapi ala-ala mak-mak. Dan kita sapa-sapa dulu. Oke, semangat pagi Kak Yani, Kak Siti, Kak Eka. Salam kenal dari saya. Benar Bunda, senyum itu senjata pemikat konsumen buat kita. Jadi biarpun kita belum kenal, tapi kalau kita tersenyum, sering tersenyum, itu pasti nanti orang tuh akan suka sama kita. Bikin orang tuh suka dulu sama kita, nyaman sama kita, suka sama kita. Apapun yang kita omongkan, pasti mereka terima dengan baik. Saya jamin itu, karena saya sudah praktek ya. Sudah praktek, kurang lebihnya sudah 2 tahun saya praktekkan itu, karena saya suka yang namanya blusukan ala-ala emak-emak. Ya, saya tuh paling suka sekali blusukan ke pasar-pasar. Saya kenalkan ke pasar-pasar, pasar tradisional, ke mall-mall. Itu paling suka saya. Kadang sering down Mbak kalau ditolak dan kebanyakan orang bilang produknya mahal. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya Kak Nurul, kalau memang orang bilangnya produk mahal, kita harus kita nggak boleh menyalahkan orang tersebut. Karena apa? Mereka belum tahu kedahsyatan produk kita seperti apa. Terus mindset orang tuh juga beda-beda, ya kan? Jadi kita harus memahami itu dulu. Kalau sampai pengen jadi pembisnis, jadi seller yang handal ya, jangan mudah baper, jangan mudah down. Ditolak itu hal yang biasa, karena apa? Penolakan itu sudah satu paket sama sukses, gak bisa dipisahkan. Gak ada ceritanya, gak ada yang gagal. Saya pernah gagal, pernah. Jangan pernah hitung gagalnya, tapi seberapa kuat kakak bangkit, kakak bertahan. Jadi kalau menjalankan bisnis itu harus bertahan ya. Gimana caranya kita bertahan? Ini ada yang tanya tadi ya Bu Bukti, kayaknya Bu Maria. Bentar ya Bu. Bagaimana caranya kita menjelaskan ke tetangga? Ya Allah, ini cepat sekali. Ke tetangga seorang medis sering menganggap remeh produk NASA. Benar, memang benar sekali. Kalau medis digabungkan sama yang namanya herbal, itu bertolak belakang Bu. Kenapa? Mereka juga punya produk, kita juga punya produk ya. Kita berpacu pada produk kita masing-masing. Jadi kita tetap jelaskan. Kita jelaskan kalau memang sudah nggak menolak, sudah nggak usah diambil pusing. Kalau saya gitu. Tapi alhamdulillah ya, kebanyakan di sini bidan, perawat, bahkan ada dokter perawat yang merawat ibu saya sendiri. Itu saya kenalkan NSTM. Pertama memang orangnya nggak percaya, tapi tetap saya kasih botol yang berisi NSTM. Silakan Pak dicoba. Nggak bayar kok. Ini saya kasih biar bisa Bapak juga biar bisa merasakan gimana sih kalau produk herbal digabungkan sama produk kimia. Pak dokternya bilang gini, loh Mbak, nanti kan produk kimia nggak bereaksi. Loh tidak Pak, kita jelaskan lagi. NSTM itu malah lebih cepat penyerapannya ke tubuh. Untuk misalkan ya ada penderita sakit darah tinggi, boleh minum obat dokter diselingi sama NSTM, malah itu mempercepat untuk penyerapan ke tubuh kita. Saya bilang seperti itu. Lah kebetulan kan dokternya juga punya asam urat, dia juga minum obatnya sendiri kan. Saya suruh minum NSTM, dan alhamdulillah waktu 1 minggu setelah minum NSTM, cek dan kadar asam uratnya normal. Baru dokternya percaya, dan itu merembet ke perawat
ibu saya juga ya, ke perawat ibu saya. Itu juga saya kenalkan seperti itu. Pertama menolak, nggak apa-apa, itu oke. Saya kalau ditolak sudah hal yang biasa Bu ya. Jadi nggak usah dibawa baper, seakan-akan dunia mau berakhir. Tidak, jangan. Itu tandanya calon prospek teman-teman kurang banyak. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau yang ditolak itu masih baper, ya masih sering ngeluh, nggak mau melanjutkan pengenalan produk, pengenalan bisnis, itu buat saya nggak cocok jadi seorang pembisnis ya. Cocoknya jadi apa, pemakai saja. Karena apa, seorang pembisnis itu nggak boleh yang namanya baper, apalagi patah semangat. Malu dong sama mitranya. Kalau saya misalkan saya down itu hal yang wajar ya, karena kita memang manusia biasa. Tapi kalau saya down, saya mandang mitra saya. Kalau saya down, mau saya apakan mitra saya? Nah, terus impian saya. Gitu, seperti yang dibilang sama Pak Agus Anwar, impiannya kudu kuat. Ya. Pikirannya tuh berpikir yang apa ya, orang yang sukses-sukses, jangan yang orang yang gampang mewean, gampang melempem. Ya. Jangan, apalagi yang sudah ikut kelas master seller, kelas bootcamp, kelas KDI fokus, KDI intensif, KDI online. Kalau masih punya rasa baper, tandanya prospek Anda kurang banyak, ya. Kenapa? Kalau prospek kita banyak, ditolak 1, masih ada 1.000, masih ada 2.000, masih ada 5.000. Sepakat ya teman-teman? Nah, jadi gitu cara penyampaiannya ke yang medis. Jadi memang kita nggak bisa memaksa, karena apa? Mereka juga punya produk sendiri. Mereka juga berpacu sama produk mereka sendiri. Sama halnya dengan teman-teman. Teman-teman kan punya produk teman-teman sendiri. Nggak ada yang namanya kecap itu nomor 2, pasti nomor 1. Yuk silakan kalau mau ada yang tanya-tanya lagi. Betul Mbak Lili. Down boleh, tapi 5 menit aja. Habis itu pas cantik Mbak. Tanamkan mental baja, bener Kak Ayu. Kalau yang belum bermental baja, dilatih ya teman-teman. Memang gak gampang melatih mental kita. Tapi kalau kita melatihnya setiap hari, misalkan sehari 10 kali, seperti yang dibilang Pak Agus, itu baru bisa nanti jadi mental baja. Saya sehari belum 10 kali kok teman-teman. Saya sehari cuma 5 kali. Berarti saya harus menaikkan 10 jadi 10 ya, kalau bisa 15 per hari. Jadi biarpun kita PPKM ya, kan nggak bisa toh kita ketemu orang secara langsung. Saya selalu mengandalkan apa? HP dan juga ibu RT yang ada di sana, di komplek-komplek. Saya kan paling seneng itu bergaul sama ibu-ibu RT. Karena apa? Mereka itu kan yang punya punya nomor dan database-nya warganya. Jadi yang saya dekat itu ibu RT, ibu RW, kadang Bu Care, Bu Lurah, itu pasti. Dan saya selalu aktif di perkumpulan, baik itu senam, PKK, dawis, kayak gitu. Saya selalu aktif dan saya selalu suka itu dari dulu. Jadi yang biasanya memang orang anak rumahan ya, males keluar. Kalau memang mau online, ya itu brandingnya diperkuat. Brandingnya itu diperkuat. Selalu share testimoni, ya testimoni. Terus targetnya juga harus pas. Pangsa pasarnya juga harus pas. Kalau minum obat kimia, selang minum NSTM-nya berapa jam Bunda? Saya biasanya anjurkan cuma 30 menit Bun. Jadi nggak lama. Biasanya gini ya, yang sudah saya teteskan di galon, kan ada konsumen saya itu penderita sakit asam lambung sama darah tinggi. Kebetulan di galonnya kan sudah ditetesi NSTM. Nah, itu sebelum minum obat, saya anjurkan minum buat terapinya 3 tetes dulu ya. Yang dari galon tadi, saya suruh tambah 3 tetes. Kalau dirasa memang lambungnya nggak bereaksi, nanti besoknya ditambah lagi jadi 5 tetes sampai 7 tetes. Itu sebelum minum obat dokter, minum air NSTM dulu.
Baru nanti selang 30 menit minum obat dokter sama yang air yang diteteskan ke NSTM yang diteteskan ke galon. Itu caranya. Dan alhamdulillah pada cocok, sembuh. Sekarang jadi mitra. Jadi enaknya kayak gitu. Kita tarik dulu jadi konsumen. Terus kalau kita pengen omset yang besar, PV yang besar, kita tarik jadi mitra, kita edukasikan lagi, kita duplikasikan lagi ke jaringan di bawah kita. Jadi ilmunya itu sangat luar biasa, sangat sederhana sebenarnya teman-teman. Yang bikin ruwet itu kadang tuh kita sendiri. Kita bermain sama pola pikir kita sendiri, ketakutan kita sendiri. Belum apa-apa sudah nggak berani, belum apa-apa nanti pikirannya sudah ditolak, sudah nanti kalau ditolak gimana ya? Nanti kalau nggak direspon gimana ya? Nanti kalau diusir gimana ya? Nah, itu bermain sama pikirannya teman-teman sendiri. Belum terjadi kok sudah difikirkan. Ya jangan toh. Kalau sudah terjadi baru kita ambil sisi positifnya. Oh, ternyata kalau saya memperkenalkan produk dengan cara seperti ini, penolakannya seperti ini. Harus cari cara lagi, cari cara lagi. Harus kreatif. Seorang pembisnis harus kreatif, jangan malas belajar, jangan takut ditolak. Ya, karena apa? Itu sudah sudah bagiannya memang seperti itu. Kalau teman-teman malas belajar, malas upgrade ilmu, ya nanti nggak maju-maju, cuma di situ-situ aja. Misalkan sudah manajer ya, cuma di manajer aja, apalagi manajer kesundul sama mitranya. Itu malu-maluin kalau buat saya. Saya nggak mau seperti itu. Makanya saya mendidik mitra-mitra saya harus jadi mitra yang tangguh. Itu khusus untuk yang mitra memang basicnya ke bisnis. Kalau ke penjualan, ke dipakai sendiri, itu saya ya cuma tetap sapa-sapa, kita ramah-ramah, itu aja. Tapi kalau yang sudah menjalur ke bisnis, nah itu kita ajarkan cara mendistribusikan produk seperti apa. Habis itu cara penyampaiannya gimana, terus cara menghadapi konsumen yang bawel itu seperti apa. Kalau teman-teman biasanya ada ya, kalau kita demo produk, pasti nanti ada salah satu orang yang bilangnya gini, alah mbak ikut disetting ngono wae kok. Itu jangan panik, jangan nesu tuh, jangan marah. Sudah disenyumin aja. Mohon maaf ibu bisa di samping saya, kita praktek bersama. Langsung kita panggil aja. Kalau saya seperti itu. Jadi saya panggil, ibu namanya siapa? Misalkan Tina. Oh Bu Tina usia berapa? Kita tanya ramah-ramah dulu. Kita lihat kelemahannya dulu apa. Misalkan ada flek di wajah. Mohon maaf Bu Tina, ini kok sudah berflek ya? Bu Tina mau nggak mencicipi produk saya? Nah, NSTM ini kan mengandung cuka apel ya, jadi bagus banget untuk kulit. Lah habis itu kan malu tuh si ibunya, mau nggak mau ya harus maju ikut saya demo, saya cobain, dirasa memang enak. Sudah, mau komen apa lagi? Mau komen negatif nggak berani. Karena apa? Iya mbak, ternyata kenyal ya di muka, lembab ya di muka, padahal tadi kering, padahal tadi seperti ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Saya sudah merasakan, tapi kalau menawarkan di tetangga dibilang mahal. Ya seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, kalau memang tetangganya bilang mahal, ditanya balik, jangan langsung diam. Ibu punya uangnya berapa? Kalau untuk beli NSTM 200.000 ini memang dirasa mahal. Ibu punya uang berapa? Misalkan saya punya uang 50.000 ya mbak. Ibu punya galon. Oh punya, langsung tetesi ke galon. 50 tetes sudah berapa? 50.000. Saya jual satu tetesnya ini 1.000 rupiah. Ya, jadi saya pernah ya jual NSTM ini, satu NSTM
per tetesnya saya jual Rp1.000 dan saya total omsetnya ketemu berapa teman-teman? 480.000. Itu saya sudah beli NSTM, bisa beli NSTM 2. Masih ada sisa buat saya beli cilok, ya toh. Kalau kita kreatif, ya jangan dijual satu botol ini. Kalau ada yang bilang mahal, kita ecer. Kan kalau kita ecer, kita juga labanya lebih banyak. Bayangkan satu tetes 1.000. Kalau 800 tetes, berapa ribu uang yang kita dapat. Nah itu teman-teman, jadi nggak usah putus asa. Walah mbak dibilang mahal ya mbak, walah mbak dibilang ini, dibilang itu. Berarti tandanya teman-teman kurang kreatif. Kalau sudah tahu ilmunya seperti ini, silakan dicoba. Kalau memang tetangganya bilang mahal, tanya balik, ibu punya uangnya berapa? Jangan langsung nesu, jangan langsung marah, apalagi nanti tetangganya nggak disapa, nggak mau nawarin, nggak mau memperkenalkan. Jangan. Kalau saya, itu peluang buat saya. Semakin saya ditolak, semakin saya gencar. Semakin banyak penolakan, semakin saya gencar semangatnya. Semakin gencar saya memperkenalkan produknya, memperkenalkan bisnisnya. Kalau pengen murah, jadi mitra bu. Kalau jadi mitra masih belum punya uang, ibu punya uangnya berapa? Punya uang 20.000 mbak. Sini bu, teko minumnya saya tetesin 20 tetes, cukup untuk satu keluarga. Kan beres. Gitu teman-teman caranya. Jadi nggak usah dibikin ribet, bikin pusing, bikin ruwet, jangan. Kalau dijual ecer untuk terapi mata gimana kak? Ya 2.000 perak toh. Nah ini gelas rambang ini saya jual 3.500 ya untuk mitra. Tapi kalau untuk konsumen saya jual 5.000. Misalkan ada yang mau terapi mata, ada tetangga saya itu matanya silinder minus, ya silinder dan minus. Setiap hari ke rumah saya bawa uang 2.000 dan saya suruh beli ini 5.000. Kan 5.000 buat jangka, kalau nggak pecah 1 tahun masih awet ya. Kalau nggak pecah loh ya, masih awet. 5.000. Kalau kesini bawa uang 2.000 perak. Saya kasih air gratis, masa ya cuma segini kita suruh bayar. Cuma bayar uang 2.000, dia bisa merasakan khasiatnya NSTM. Ya betul mbak, diteteskan ke air putihnya. Ini saya scroll dulu ya, barangkali nanti ada yang tanya terus kelewat saya mohon maaf. Insya Allah nanti kalau memang ada waktu longgar pasti saya jawab lewat balasan pakai komen ya. Sering menawarkan NSTM ke konsumen bilangnya mahal. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau nggak gitu memang targetnya kurang pas. Kita cari target lagi, jangan itu aja bu ya. Apa gunanya daftar nama yang dibilang Pak Heri kemarin kalau nggak dimanfaatkan? Manfaat daftar nama masih ingat kan teman-teman? Nah itu dimanfaatkan. Selain kita menawarkan bisnis, kita juga menawarkan produk. Kenapa? Bisnis itu juga harus diimbangi dengan omset, nggak hanya mitra. Kalau kita cuma punya mitra saja nggak punya omset, sama saja kampanye. Seperti yang dibilang Pak Agus Anwar. Benar sekali. Misalkan teman-teman punya mitra 80 mitra, omsetnya 1 bulan cuma 300. Waduh, segera koreksi ya, itu kampanye apa mau bisnis. Nah kalau kita memang mau bisnis, ya duplikasikan dong. Kalau memang nggak bisa, belajar dong. Di mana belajarnya? Ya ikut pendidikan, misalkan MSO seperti ini. Kan sangat murah, cuma 100.000 ilmu gratis. Gift-nya lebih dari 200.000. Gratis ongkos kirim pula. Betapa baiknya ya, FKS 513. Baik sekali kan. Nah itu kalau disia-siakan sayang sekali. Padahal support itu sudah Masya Allah luar biasa sekali. Dari support dari Bapak Komandan, dari tim panitia yang tidak dibayar. Tim panitia itu tidak dibayar ya teman-teman.
Jadi jangan salah paham, nanti ya enak yang jadi tim panitia nanti dibayar dari kita bayar. Jangan salah. Kadang dibelain tim panitia sampai nggak tidur 2 hari 2 malam. Demi apa? Demi kita. Demi saya, demi mitra-mitra kita. Ya, jadi ya harus berterima kasih sekali ya sama tim FKS 513. Kak, demo cara online itu gimana, Kak? Kalau demo cara online, kita live streaming. Ya. Kalau kita punya fanpage, itu dimanfaatkan. Fanpage kan cari pengikut yang banyak dulu ya. Cari pengikut yang banyak, kita kasih pamflet dulu, kita kasih kayak kita buat status kalau kita besok mau live streaming, lah itu langsung didemokan. Kan alatnya mudah, cuma NSTM, kalau memang gelas rambang ya gelas rambang, kalau pakai mie instan sama betadine. Ya. Cukup itu aja yang nggak punya lampu. Kalau yang punya lampu buat tes kadar mineral, itu malah lebih bagus. Jadi pakai live streaming. Kalau nggak gitu kita bikin video-video kita sendiri, ya. Kita video sama keluarga kita praktekkan sama keluarga kita share. Itu ya teman-teman. Bener Pak Joko, kita layani dengan sepenuh hati. Leres nih gue. Karena apa? Karena kalau kita tulus itu baliknya juga ketulusan. Kalau kita ada pamrih, nanti baliknya itu ada bapernya. Kalau ditolak, ya toh. Nah, jadi memang niatkan dulu untuk ibadah, untuk berbagi. Karena apa? Urusan hasil itu urusan Tuhan, bukan ilmu kita yang bagus ya, bukan kita pinter ngomong, enggak, tapi follow up dari Tuhan dan niat kita. Kalau niat kita positif, hasilnya positif. Enggak mungkin ya kalau niat kita positif hasilnya negatif, enggak mungkin. Karena apa? Hukum alam ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Semangat pagi Kak. Salam kenal dari saya, dari Sidoarjo ya, sampai Lampung ini ya. Nah, ini ya alhamdulillah nggih, bener. Jadi alhamdulillah sekali ya, kita biarpun jauh di mata tapi dekat di HP. Kita bisa bertatap muka lewat grup. Ya kan, ada banyak grup ya yang disediakan oleh FKS 513, sangat luar biasa sekali. Jadi kalau menurut saya masa pandemi kita harus tetap melaju. Kenapa? Kita sudah disupport ya, support sistemnya luar biasa sekali dan gak tanggung-tanggung teman-teman. Yang ngisi juga para leader-leader hebat yang sudah lebih berpengalaman dari saya, dari kita. Di sini saya juga masih belajar kok teman-teman. Saya juga nggak sok keminter, nggak. Saya juga belajar. Biarpun dari seorang distributor yang belum stokis, saya tetap mencatat. Ada catatannya di sini, di tempat buku saya itu catatan-catatan yang saya siap untuk praktek, saya siap untuk menduplikasikan ke mitra-mitra saya. Jadi sekali lagi, pandemi bukan satu momok, bukan satu penghambat buat kita tidak bergerak ya teman-teman. Banyak cara, yang penting kita kreatif, yang penting kita semangat, nggak berpikir yang negatif. Biar apa? Imun kita juga terjaga. Karena apa? Imun itu tergantung pola pikir kita juga. Ya, kalau mau imunnya tetap positif, imunnya tetap seimbang, tetap terjaga, itu harus berpikir positif, harus selalu senang, harus selalu happy, jangan ada beban ya. Hidup itu cuma sekali, jangan dipersulit ya. Kata Pak Kiano itu yo, sing bermanfaat untuk orang lain. Jadi nanti kalau kita ada apa-apa, pasti ada penolong, gak mungkin gak ada. Itu saya belajar dari Pak Kiano itu banyak sekali, dari status-status yang katanya cuma sebatas status, tapi kalau diresapi itu luar biasa sekali. Itu pelajaran buat saya, dan nanti itu sering saya sampaikan ke mitra-mitra saya.
baik itu dari Pak Komandan, dari Bapak Muslik, dari Bu Ismawati, itu buat saya itu ilmu ya, biarpun hanya sebatas status, tapi kalau teman-teman bisa membaca, meresapi, dikembalikan ke diri kita, buat cermin sama diri kita sendiri, itu hasilnya luar biasa sekali teman-teman. Oke, ada yang tanya lagi, monggo. Ini sudah setengah 12, mohon maaf ya kalau kelamaan ngomongnya. Kalau sudah ngomong biasanya sudah lupa waktu. Lupa karena saking semangatnya, saking asiknya. Mbak, untuk aqua yang besar berapa tetes dan ukuran 600 ml berapa tetes? Untuk Kak Cahaya Fajar, kalau untuk ini ya, yang satu botol Cleo ini ya, ini biasanya saya kasih 20 tetes sampai 25 tetes. Kalau untuk 600 ml itu 10 tetes dikasihnya. Memang kalau kebanyakan rasanya agak asin ya teman-teman. Jadi jangan kaget. Suami saya sempat bilang gini, kan memang setiap botol, saya kan minumnya botol kemasan gini ya. Karena saya nggak bisa kalau nggak minum botol kemasan. Ya, mungkin dari sugesti saya sendiri. Itu setiap botol saya tetesi 25 tetes. Biasanya kayak Cleo, Le Mineral itu kan ada rasa manisnya. Itu akan hilang. Rasa manisnya akan hilang jadi hambar. Dikomplain sama suami. Ini ditetesi NSTM ya? Kok rasanya hambar? Ya, saya bilang gitu. Orangnya cuma tanya gitu toh. Iya, oh ternyata bisa menetralkan kadar kayak zat-zat, misalkan ada zat pengawetnya, setiap air minum kan ada ya, zat pengawet itu pasti ada. Itu mungkin bisa dinetralkan dengan NSTM karena apa? Rasanya jadi hambar teman-teman. Jadi biasa gitu loh, nggak ada rasa manisnya, tapi di tubuh tuh enak sekali. Ini ada Kak Yeti Resyadi. Maaf Mbak, mau tanya kalau 1 galon air mineral berapa tetes NSTM? Itu 60 sampai 80 tetes Mbak, boleh. Atau 50 tetes juga boleh. Tapi cenderung saya kasih biasanya 60 tetes Mbak. Memanfaatkan masa pandemi untuk sedekah NSTM dan juga tambah omset. Betul sekali Kak Ayu. Jadi masa pandemi ini kita ambil sisi positifnya ya, jangan sisi negatifnya. Kalau kita ambil sisi negatifnya, yang ada kita gak bisa kongko-kongko, gak bisa jalan-jalan di mall, gak bisa tamasya sama anak, gak bisa pergi arisan yang biasanya arisan ya. Itu sisi negatifnya. Kalau kita pikir seperti itu, kita jenuh di rumah. Padahal kalau kita ambil sisi positifnya, itu enak apa? Kita disuruh kerja di rumah, rebahan, pengangguran, tapi menghasilkan uang. Dan juga sedekah. Sedekah apa? Sedekah ilmu, sedekah air yang ditetes NSTM. Ya, seperti itu. Jadi kita ambil sisi positifnya, jangan ambil sisi negatifnya. Kalau kita cuma ambil sisi negatifnya, stres sendiri kita nanti. Kalau saya itu selalu happy, saya nggak mau ambil pusing. Mau pandemi, mau nggak pandemi, mau lockdown, mau PPKM, saya terjang. Karena saya punya cara-cara sendiri, cara saya sendiri untuk mempromosikan NSTM. Lah, apalagi sekarang saya sudah ada di kelas MSO ya. Kelas MSO ini berbagai macam ilmu saya serap. Nah, itu cocok sekali, akan saya praktekkan. Dan alhamdulillah kemarin ilmu dari Mbak Leni saya praktekkan closing 3 teman-teman, saudara saya sendiri. Kan selama ini kan kalau saudara dari suami itu percaya ya, tapi kalau jujur dari saya sendiri itu mereka lebih senang pakai obat dokter. Saya nggak menyalahkan karena kan itu kan menurut menurut pola pikir mereka masing-masing. Saya kan cuma mengenalkan saja, mau closing mau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak masalah buat saya. Kan saya cuma ingin memperkenalkan, berbagi. Nah, dan alhamdulillah yang beli ada bude saya sama Pak D saya. Ini suami istri nggak mau beli 1 tapi langsung beli 2, dan juga ada adik sepupu saya. Langsung closing 3 harga konsumen. Ya, saya nggak mau saya kasih harga distributor biarpun itu saudara saya, tapi saya kasih harga konsumen dulu, baru tak tarik mitra. Bukannya saya pelit, tidak.
Bukannya saya pelit, karena apa? Ada alokasi sendiri. Misalkan kalau untuk laba-laba itu selalu ada alokasi sendiri. Gitu teman-teman. Maaf Kak, mau tanya, ini dari Kak Nurul ya, Nurul Fajriyah. Mau tanya bagaimana cara saya untuk masuk mendemokan produk NASA di PKK setempat. Bahkan saya istilahnya warga pendatang perantauan, baiknya gimana ya Kak? Kalau memang jenengan keluarga dari perantauan, itu yang pertama kali yang jenengan lakukan itu daftar ikut PKK dulu. Kita lakukan pendekatan dulu sama pengurus-pengurusnya. Saya dulu seperti itu. Saya waktu sehari ikut pulang ke rumah suami, besok saya langsung ke Bu RT. Bu RT, saya ini pendatang dan kakak saya masih kakak Pak Gerwojo. Tapi saya boleh nggak ikut PKK? Saya boleh nggak ikut pengajian di sini? Kan setiap hari Kamis ada ya di sini, hari Kamis sama 1 bulan sekali itu ada pengajian rutin. Saya ikut itu. Saya bilang ke Bu RT-nya dulu. Langsung Bu RT kan menyampaikan ke pihak pengurus PKK. Kalau boleh, oke, ikut. Saya ikut. Tapi kalau nggak boleh, saya mohon izin dulu. Kalau kita memang bisa buat proposal, ya kita buat proposal. Kalau saya jujur, saya nggak pernah buat proposal. Saya nggak pernah pakai proposal karena saya memang basicnya orangnya tuh apa ya, suka langsung gitu loh. Langsung spontan gitu. Kalau ada yang di pikiran saya, itu langsung saya praktekkan. Nggak menunggu nanti, enggak. Misalkan hari ini saya pengen berkunjung ke ke PKK tadi ya, misal. Saya langsung ke Bu RT, izin ke Bu RT oke. Besoknya saya hari Minggu, kan PKK-nya hari Minggu, saya langsung ke PKK. Itu jangan langsung demo dulu, tapi saya pendekatan dulu. Minggu berikutnya, minggu kedua, bulan kedua ya, bulan kan PKK sebulan sekali ya. Terus bulan kedua baru saya lakukan demo. Itu saya mohon izin ke ketua PKK yaitu Ibu Lurah. Saya mohon izin, saya terlebih dahulu demo ke Bu Lurah dulu. Bu Lurah oke, teman-teman yang lain oke, teman-teman PKK yang oke, langsung saya demokan. Dulu yang pertama kali saya demokan tuh Crystal Egg ya, Crystal Egg. Itu ilmu dari Pak Agus Anwar juga. Itu sepulang dari Master Share langsung saya demokan. Dan saat itu closing langsung 50 pieces NCX. Harga konsumen 350.000. Dan itu dananya ditalangi sama PKK. Nah, sedangkan anggota PKK ngansur di PKK-nya. Saya cuma ngasih fee ke PKK-nya per 1 piecesnya itu 50.000. Untungnya luar biasa sekali. Untung dan juga omset grupnya. Maaf Kak, mau tanya bagaimana cara, ini sudah saya jawab ya Kak. Ya, jadi seperti itu ya cara pendekatannya. Kita pendekatan dulu ke Bu RT-nya. Bu RT nanti disampaikan ke PKK, ke pengurus PKK-nya. Kalau saya seperti itu Kak. Ini tak cari lagi ya, barangkali ada yang tanya. Saya ini berkat NSTM juga berat badan saya turun loh teman-teman. Jadi saya juga konsumsi D2 dan juga saya campur sama NSTM. Biasanya yang berapa? 65. Sekarang alhamdulillah stabil cuma 60 kilo. Jadi NSTM tuh selain untuk kesehatan, untuk kecantikan juga luar biasa sekali. Ini 10 menit lagi langsung saya akhiri ya teman-teman. Mohon maaf kalau sampai setengah 12 ini. Ini saya cari dulu. Mau berbagi dulu, mencari dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kalau memang nggak ketemu, ini bagaimana menanggulangi rasa lemas atau sakit akibat detok dari NSTM?
Mohon maaf ya Kak, kalau sejauh ini ya, sejauh yang saya perkenalkan ke konsumen saya belum pernah menemukan Kak lemas setelah meminum NSTM. Malah mereka lebih lebih segar. Misalkan kemarin ada orang yang sakit, dicek lab nggak kelihatan hasilnya, terus dicek darah juga baik-baik saja, tapi merasa lemas terus. Setelah itu saya tanya, Bapak punya lambung nggak? Oh nggak ada Mbak. Saya kasih NSTM, saya terapi pakai NSTM, saya suruh minum, itu saya kasih ya botol aqua ini, saya tetesi 25 tetes, itu saya suruh minum per 3 jam sekali. Saya suruh minum itu air yang ada di NSTM itu, air yang saya isi NSTM itu, alhamdulillah besoknya sudah bisa aktivitas, jadi nggak ada rasa lemas akibat detox, belum pernah saya Kak. Jadi mohon maaf kalau saya belum bisa menjawab pertanyaan ini, karena memang saya belum pernah punya pengalaman yang seperti ini Kak. Mbak, dicampur jahe aman nggak Mbak? Aman sekali Bun. Yang saya lakukan dulu yang 14 hari nggak bisa mencium bau ya, bukan 14 hari sih sebenarnya, cuma 10 hari nggak bisa mencium bau. Hari yang ke-14 itu saya sembuh total. Itu saya konsumsi jahe, kunyit, saya tetesi NSTM, kalau nggak gitu gurah, saya kasih jahe, saya kasih NSTM. Jadi aman sekali, nggak apa-apa, nggak berpengaruh. Iya. Bentar ya teman-teman. Mbak mau tanya, pernah nggak waktu demo produk ada yang ngomong sudah pakai tapi kok nggak ngefek, katanya gimana menanggapinya Mbak? Oh pernah. Saya bilang gini, jadi misalkan ya belum habis NSTM, tapi beliaunya komplain. Kan saya pernah demo di desa tersebut, terus 2 minggu setelah itu kan saya follow up ulang ya, saya datang ke sana, saya tanyakan secara langsung, saya datangi ke rumahnya, itu ngomong nggak ada efek sampingnya Mbak, di aku loh pancet kayak gini. Oh gini Pak, setiap tubuh manusia itu metabolisnya beda-beda, jadi penyerapan juga beda-beda. Bapak sudah habis nggak NSTM-nya? Belum, dihabisin dulu Pak. Nanti kalau memang satu NSTM ini sudah habis dan belum ada reaksinya sama sekali, nanti uang saya kembali. Saya kan selalu bilang ya, uang saya kembalikan full. Saya bilang gitu. Jadi saya kasih jaminan lah. Nah itu nanti uang belum habis kok sudah bilang sudah pernah pakai tapi nggak ada efek, kan belum habis, dihabisin dulu. Nggak mungkin nggak ada efeknya kalau satu ini dipakai, nggak mungkin. Karena apa? Rata-rata kalau rutin mengkonsumsi NSTM sesuai anjuran, sesuai dosis yang disesuaikan ya, 1 minggu sudah ada hasilnya. Jadi kayak gitu Kak, nggak mungkin nggak ada efek sampingnya tuh, nggak mungkin. Maaf Mbak, mau tanya, kalau NSTM bisa buat anak bayi 10 bulan bisa langsung dikasih minum atau di air ibunya? Kalau saya sih belum pernah ya Kak ya menemui yang 10 bulan. Tapi kemarin mitra saya anaknya sakit demam berdarah. Itu usia 11,5 bulan. Itu dikasihkan minum langsung Kak, disendokin langsung ke anaknya langsung. Jadi nggak dicampur susu, enggak, langsung disendokin pakai air ya, 3 tetes diminumkan ke anaknya, dan alhamdulillah 2 minggu sembuh. Ya tetap dirawat di rumah sakit, cuma kan biar lebih mempercepat penyembuhan dikonsumsi NSTM. Ini ada Kak Cahaya Fajar lagi. Mbak mau tanya, kalau NSTM mau disemprotkan ke wajah
berapa kali dalam satu hari. Sesuai kebutuhan ya Mbak. Kalau saya biasanya pagi sebelum saya pakai pelembab, terus sore setelah saya mandi, dan waktu malam hari mau saya tidur. Saya sehari 3 kali. Jadi itu tergantung kebutuhan kulit kita. Kalau kulit kering nggak apa-apa sering-sering pakai, karena kan melembabkan sekali, mengandung cuka apel, jadi sangat melembabkan, bagus untuk kulit. Nah kalau saya kan cenderung berjerawat ya, sensitif dan berjerawat, jadi saya juga kalau jarang keluar rumah ya sekarang ya, jarang keluar rumah. Kalau mau keluar rumah pasti saya semprotkan. Mau make up itu pasti saya semprotkan untuk base make up saya. Jadi nggak usah pakai primer, saya langsung semprot ini pakai cushionnya Luke atau cushionnya Moreskin, sudah beres. Tuh, kalau memang untuk terapi jerawat itu langsung diaplikasikan ke jerawatnya ya Kak. Misalkan mau tidur langsung diaplikasikan ke jerawatnya. Itu cepat sekali mengering, bekasnya juga cepat hilang. Ya teman-teman, ini ada Kak Ani Nasa. Saya pernah demo sama tetangga yang mempunyai asam lambung. Saya kasih 1 gelas 10 tetes, tapi katanya tidak ada reaksi. Besoknya malah berobat ke dokter. Nah, karena buat apa? Gini ya Mbak, seperti yang dibilang sama Pak Agus kemarin ya. Kalau punya penyakit lambung, itu dosis awal yang dikasih jangan langsung banyak Kak. Karena apa? Kan ada cuka apelnya, gitu loh. Nah, jadi itu kita kasih yang dosis terendah dulu, 3 tetes. Nanti setelah 3 tetes nggak ada keluhan, bisa dinaikkan. Jadi jangan langsung 10 tetes, nanti asamnya semakin naik, mual. Kan memang efeknya mual kalau yang punya lambung. Saya juga punya lambung akut ya, alhamdulillah terapi pakai NSTM sama air degan hijau, alhamdulillah nggak pernah kambuh. Jadi saya degan hijau, saya kasih NSTM, terapinya seperti itu. Kalau saya itu alhamdulillah sampai sekarang enggak pernah kambuh sama sekali. Mbak Tri, Mbak belusukan ke orang-orang yang kita kenal gimana agar mau? Saya mau demo ke warung-warung sudah ditolak. Gini Mbak Tri Wahyuni, mentalnya disiapin dulu ya. Kalau mau belusukan itu mental disiapin dulu. Mental disiapin, terus pasang senyum, hatinya itu harus sekuat baja ya. Ditolak itu sudah hal yang wajar ya, sudah hal yang biasa. Saya pernah ditolak ya, sering. Di pasar ditolak ya, sering. Ada yang nggak usah terima kasih. Kita belum ngomong sudah ditolak, sudah biasa. Jadi ya kita latih setiap hari, sehari minimal 10 kali. Ditolak ya cari lagi, ditolak cari lagi, ditolak cari lagi. Jangan hitung ditolaknya ya, tapi seberapa kuat kita kekeh akan tujuan kita. Jadi kalau untuk ditolak itu jangan baper Mbak, hilangkan baper dulu. Mau jadi pembisnis yang luar biasa kok masih baper, jangan. Oke, ini sudah 10 menit ya teman-teman. Mohon maaf kalau kata-kata saya tadi banyak yang menyinggung ya. Memang ya ginilah saya, ceplas-ceplos ya, apa adanya kayak gini. Jadi yang saya lakukan itu memang real, nggak ada yang saya tutup-tutupi. Ilmu juga saya bagikan ke teman-teman. Jadi kayak gitu cara saya mempromosikan ini produk ini, dan juga mengaplikasikan sama ilmu yang dikasihkan para mentor dari MSO, dari Master Seller Offline, itu saya aplikasikan. Jadi seperti itu tadi. Memang basic saya ada di offline ya. Kalau online saya memang
bukannya nggak suka, bukannya nggak srek, tapi saya lebih suka ke offline karena sekali bidik itu saya tahu, oh karakter orang ini seperti ini, oh saya harus seperti ini. Nah, semakin sering saya melakukan seperti itu, jadi nanti semakin semakin yakin sama keahlian saya sendiri. Jadi ini ala saya, bukan nyontek sama orang lain, tidak, dari saya sendiri. Nanti saya aplikasikan sama ilmu-ilmu baru. Jadi kayak gitu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini tadi saya juga tidak berniat menggurui, apalagi sok minter. Saya di sini berniat untuk sharing ya, berbagi pengalaman untuk teman-teman. Silakan kalau mau dipraktekkan, monggo silakan. Yang negatif-negatif, kata-kata saya negatif, mohon dimaafkan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap semangat pagi, dan salam dahsyat Nasya.